PC-nya tuh harian Bapak. Brilian, inovatif, sehat, dan Halo teman-teman, sekarang kami sudah berada di SD Al-Azhar 25 di Kalibanteng. Dan kali ini kami akan melakukan wawancara bersama Ibu Aisyah selaku Kepala Sekolah SD Al-Azhar Kalibanteng. Oke, seperti apa videonya? Langsung saja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami sudah bersama Saya Ibu Ais. Ibu Ais panggilannya, Kepala Sekolah SD Al-Azhar 25. Nah, pada video ini kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana cara Ibu ini mengelola terkait mutu dan strategi pemasaran. Ya, gimana? Sampai berapa lama ya menjabat kepala sekolah? Iya, sebenarnya saya baru jalan 3 tahun. Kalau membersamai jadi wakil itu dari 2015 ke 16 itu. Cuman dari jadi kepala sekolahnya dari tahun ketiga ini. Seperti itu. Jadi masih belajar banyak tentang bagaimana cara memanage sekolah. Pasti beda banget kondisinya ketika jadi guru dengan jadi kepala sekolah. Tanggung jawabnya sudah luar biasa sekali, banyak sekali yang harus kayaknya enak cuma duduk, tapi ya gitulah, tapi harus dihadapi ya, semuanya dihadapi ya. Gimana? Berarti sebelum jadi kepala sekolah udah jadi wakil. Pernah jadi wakil, pernah jadi bidang kurikulum, Bidang kurikulum pernah juga. ya. Terus kemudian yang ngurusi bos sekolah juga. Jadi ada pengalaman di Ya di pengalaman ya kayak itu kan memang butuh belajar ya belajar aja lah gitu, kasih tugas ya belajar. Berarti mulai kapan Bu Ibu jadi Kalau jadi guru di sini kayaknya jalan mungkin belum lama, udah lain 2003. Udah lahir ya. Udah lama berarti. Udah lama. Iya, ini tahun berarti Mei 2003. 22 tahun ya. Berarti SD-nya udah lama. SD-nya tahun 2001. Saya tahun ketiga masuknya. Oke, kalau TK-nya 97 kayaknya. Jadi kan berawal dari TK dulu, kemudian TK sudah meluluskan beberapa lulusan, barulah memunculkan SD, kemudian beberapa lulusan ber SMP dan lulusan. Sekarang sudah lengkap dari TK sampai SMA. Kepala sekolah itu berarti berapa tahun? Kalau di kami periode kepala sekolahnya itu 4 tahun. Tapi itu beda-beda ya, masing-masing yayasan beda. Di kami 4 tahun. Ada yayasan lain 2 tahun. Kalau di kami 4 tahun. Udah satu periode. Ya, tentu saja ya. Nanti jadi guru enak sekali gitu. Iya. Mau lanjut apa Pak? Kalau boleh memilih, pengennya jadi guru. Tanggung jawabnya tidak sebesar jadi kepala sekolahnya. Pasti gitu ya. Kalau guru kita hanya tanggung jawab satu kelas dengan orang tua, dengan anak. Kalau jadi kepala sekolah kan tanggung jawabnya sudah intern ada, eksternnya juga. Ya. Bu, bisa Ibu ceritakan secara singkat Al-Azhar itu sekolah seperti apa sih Bu? Iya. Kami itu salah satu sekolah swasta yang ada di Kota Semarang. Kebetulan kami pakai nama Al-Azhar. Di Indonesia ini ada beberapa sekolah yang namanya sama Al-Azhar. Yang kerjasama dengan Al-Azhar, YB Al-Azhar Jakarta itu yang punya nomor. Jadi kami punya nomor 25. Tapi kalau hanya label Al-Azhar saja, berarti tidak kerjasama dengan yayasan YB Al-Azhar Jakarta. Jadi di Semarang ini kami punya 2 saudara lainnya, ada Al-Azhar 14 dan Al-Azhar 29. SD Islam Al-Azhar adalah salah satu swasta yang di Semarang ini. Kami memiliki 2 kurikulum kedinasan, Dinas dalam hal ini Kemendikdasmen sekarang ya. Kemudian ada kurikulum dari YB Al-Azhar. Ada ini kurikulum akademik. Jadi kami kolaborasikan dari kurikulum itu untuk pembelajaran ke anak.
Kalau keunggulan dari sekolah ini apa, Bu? Kami punya 2 program unggulan TAFID dan program unggulan bilingual atau bilingual. Bilingualnya masih bahasa Inggris ya, belum bahasa yang lain. Kami masih konsentrasi pada bahasa Inggris. Kalau TAFID, kami memfasilitasi anak-anak yang masuk ke kelas TAFID dengan hafalannya lebih dibandingkan kelas akademik. Jadi kami ada 3 program bilingual, program TAFID, sama program akademik. Gitu. Kalau bilingual itu berarti 2 bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, terutama yang bahasa Inggrisnya di pelajaran Math, Science, English itu full bahasa Inggris. Karena kami mengikuti kurikulum Cambridge. Jadi nanti anak-anak ada ujian soal-soal Cambridge di kelas kami. Oke, tapi kalau untuk yang TAFID, kami kerjasama dengan pihak ketiga untuk ujian munakosyahnya di kelas 6 juga sama. Capaiannya selama 1 kurun waktu di SD, misalnya capaiannya kalau 3 juz, nanti ujiannya 3 juz. Capaiannya 8 juz, ya ujiannya 8 juz. Itu untuk yang TAFID. Jadi ada kemampuan lebih di TAFID, ada kemampuan lebih di bilingual. Berarti nanti ada 3 program itu nggak wajib ya, Bu? Misalkan kalau udah akademik, apakah boleh mengikuti TAFID atau gimana? Jadi di kami itu bentuknya kan program, tetapi dikonsentrasikan ke kelas. Kalau yang milih program TAFID berarti fokus di kelas TAFID, jadi program kelas TAFID. Yang milih bilingual berarti fokus di program bilingual. Yang tidak milih dua-duanya berarti masuk ke program akademik. Tapi di program akademik kami juga melayani namanya TAFID. Ya, tadinya ada layanan TAFID. Sama di bilingual juga ada layanan TAFID, tapi berbeda jamnya lebih banyak di kelas TAFID tadi ya. Kalau kelas TAFID jam TAFIDnya lebih banyak. Kalau di kelas bilingual berarti jam Math, Science, English-nya berbeda dengan kelas seperti itu konsentrasinya. Kami belum ada kelas IT-nya, tetapi semua kelas kita kita upayakan untuk menggunakan IT. Untuk kelas 1, 2, 3 kami ada Google Classroom, tetapi kerjasama dengan orang tua, jadi tugas yang di rumah karena di sekolah mereka tidak bawa. Tapi kelas 4, 5, 6 sesekali bawa gadget ke sekolah karena untuk ulangan harian kalau dalam ini asesmen formatif maupun sumatif itu kami lewat Google Classroom. Jadi anak-anak untuk pembelajaran itu sesekali membawa gadget. Kalau di rumah juga ada PR. Program-program itu mulai mereka kelas 1, Bu? Untuk TAFID tahun ini mulai kelas 1, untuk bilingualnya mulainya di kelas 2 ya, sampai nanti lulus di kelas 6. Nanti kalau yang sudah lulus dapat sertifikat TAFID maupun sertifikat bilingual, dalam hal ini ijazah Cambridge dari Math, Science, English. Jadi kalau kelas 1 itu masih akademik semua? Kelas 1 sekarang akademik dan TAFID. Kalau kelas 2 sudah ada 3-3-nya. Ada program TAFID, program bilingual, sama program akademik. Kalau di program-program tadi per program itu ada berapa kelas? Kalau untuk TAFID 1, bilingual 1, sisanya ke akademik. Kalau di jenjang paralelnya itu misalnya ada 4 kelas, berarti 1 yang akademik 2. Tapi kalau yang ada perparalelnya 5, berarti 1 sisanya 3 di akademik. Berarti betul-betul berdasarkan Ya, alhamdulillah di kelas 1 ini kan gini, sebelum pandemi itu alhamdulillah kami itu 5 kelas terus. belum pandemi. Nah ya, ketika pandemi mulai agak menyusut kan, seperti apalah perekonomian saat itu kan, kalian tahu sendiri seperti apa. Jadi banyak yang pikir-pikir untuk menyelokkan anaknya di sekolah yang memang notabene harus membayar lebih gitu ya. Jadi dari 5 kelas kami baru mendapatkan 4 kelas beberapa tahun. Jadi 4 tahun itu kami mendapatkan kelas 1-nya itu hanya 4 kelas. Alhamdulillah di tahun ajaran 25-26 ini kami dapatkan 5 kelas lagi. Jadi di kelas 1 ini 5, sama kelas 6-nya 5. Untuk kelas 2 sampai kelas 5-nya 4 gitu. Satu kelasnya sesuai dapotiknya sekitar 28. Kalau di SD itu ada pembatasan dari waktu itu Kemendikbud ya, sekarang kan Kemendikdasmen itu satu kelasnya itu 28. Ya, betul banyak. Dulu sempat sampai 5 kelas, waktu belum ada pembatasan itu sampai 32 di kelasnya. Ya.
Kalau teman-teman di daerah lain, terutama Jakarta itu ada yang sampai 30-an, tergantung dari kebijakan dinas masing-masing. Mungkin kembali ke awal, visi misi sekolahnya itu apa Bu? Kalau visinya itu mewujudkan peserta didik yang bisa belakang dirinya. Kalau misinya itu banyak nanti dibaca. Visinya itu cari yang gampang, bisa, brilian, inovatif, sehat, dan akhlakul karim. Singkatan. Iya, jadi gampang. Kalau saya suruh ngapalin visi bisa, tapi kalau ngapalin misi itu misi penjajaran dari visi itu agak panjang. Apalagi tujuannya, gitu ya. Kurang lebihnya ini nanti bisa. Ada misi sehat, ada MBG-nya Bu. Kalau sehat di kami kebetulan MBG-nya maaf tidak di ACC sama yayasan, dan itu kayaknya semua Al-Azhar. Kemarin kan sudah ada pembicaraan. Kami kan di Al-Azhar itu 1 tahun itu ada namanya rapat koordinasi. Kemarin baru ada pelatihan hari kemarin. Itu salah satu ada yang tanya tentang MBG kan. Bagaimana kebijakan Al-Azhar? Kalau dari Al-Azhar pusat memang tidak membolehkan. Jadi di sini sehat bukan berarti hanya MBG ya. Kami kerjasamanya dengan orang tua, memberikan bekal yang sehat ke anaknya. Tetapi sekali lagi anak-anak zaman sekarang tidak semuanya suka, ya kan? Buah, sayur, ya. Usaha kami apa? Kadang di hari Jumat kami ganti-ganti sampaikan ke orang tua, Jumat ini silakan dibawakan tambahan buah, misalnya Jumat ini bawakan sayur, karena anak sekarang itu kan untuk makan makanan seperti itu kan agak susah. Ya itu usaha kami kerjasamanya dengan orang tua. Bukan berarti kami menerima MBG. Ya gitu. Kalau di Jakarta malah lebih keras lagi, khawatir nanti kalau keracunan malah kita gimana gitu. Iya. Kita menghindari itu aja lah ya. Kebetulan semoga bisa dimanfaatkan sekolah yang lain daripada nanti malah mubazir gitu ya. Beberapa sekolah besar di Semarang Barat ini kayaknya tidak menerima MBG. Kami Nasima, Dari Tunggal, untuk sekolah Nasrani juga enggak. Coba kita mendapatkan dana dari MBG. Tidak ada bentuk dana ya. MBG itu kan bentuknya langsung makanan. Tidak ada dana fresh money-nya, tidak ada kalau nggak dari tidak. Jadi kalau bantuan dari pemerintah ya BOS itu, bantuan pendidikannya bentuknya BOS, bantuan operasional pendidikan, POSP, bantuan operasional satuan pendidikan. Itu yang kami terima dalam bentuk uang ya, untuk operasional. Ya, walaupun kami karena swasta kan digabungkan dengan SPP. Kalau di negeri kan hanya BOS saja. BKEG. Masih banyak loh kayaknya itu yang belum ditanya. Buka itu, dilihat itu pertanyaannya. Selain program tadi ada ekstra apa sih Bu? Oh, kalau ekstra ada kami ekstra wajib. Ekstra wajib itu ngaji sama pramuka. Kalau ngaji itu wajib dari kelas 1 sampai kelas 6. Kalau pramuka wajibnya untuk kelas 3 sampai kelas 6. Kelas 1, 2 itu kami belum mewajibkan untuk pramukanya. Kemudian untuk ekstra pilihan banyak dari sisi kesenian, ada rebana, paduan suara, ada MTQ, kemudian apa lagi ya? Kemudian dari sisi apa itu? Seni itu ada gambar juga, tadi kan ada nyanyi juga, dari sisi olahraga ada catur, bulu tangkis, kemudian tenis meja, basket, futsal, taekwondo, ada kita punya ekstra mandiri itu judo, bahasa Inggris sama robot gitu. Ya lumayan banyak. Banyak ya. Iya. Terus untuk waktunya gimana? Kalau ngaji wajib ya itu masuk ke dalam jam pelajaran ini kita jadwalkan. Tapi kalau pramuka itu setiap hari Selasa pukul setengah 3 sampai jam 4. Semua kelas 3 sampai kelas 6 pulangnya setengah jam 4. Tapi kalau kelas 1 2 pulangnya jam 12 sampai 10. Terus untuk pilihan tadi itu kan pilihan, yang selain itu pilihan, tapi pilihan wajib memilih salah satu. Itu di hari Jumat. Jadi kalau yang sudah milih futsal nggak boleh milih bulu tangkis karena waktunya sama. Jadi setiap anak wajib memilih satu. Wajib memilih satu. Setelah Sekolah kan sampai Sabtu nih. sampai Jumat. Oh, sampai Jumat. Ya, kalau gurunya sampai Sabtu. Sabtu Minggu libur. Kalau anaknya Sabtu dan Ahad libur, kalau gurunya hanya Ahad. Gitu. Gurunya suruh kerja dulu. Persiapan belajar. Itu mau ikut kurikulum lagi itu Ya.
apa aja sih Bu yang dipelajarin dari program-program tadi? Iya. Kalau tadi di program akademik kita kurikulumnya kurikulum dari Fornas, kurikulum nasional. Saat ini kan kurikulum merdeka dengan pembelajaran deep learning, gitu ya. Kita menyesuaikan dengan dari Kemdikbudrismen ditambah kurikulum adat. Kalau untuk yang bilingual saya sampaikan tadi, selain kurikulum nasional juga ada kurikulum Cambridge untuk pelajaran Math, Sains, dan Inggris. Itu ikutin kurikulum dari Cambridge. Ya isinya apa ya? Berarti materi-materi dari Cambridge yang dikerjakan. Kalau yang program TAFED, kurikulumnya untuk pembelajarannya kurikulum nasional di learning tadi, kemudian kurikulum adat ditambah kemampuan untuk menghafal Al-Quran. Itu kurikulum. Masing-masing punya asesmen sendiri-sendiri atau ujiannya sendiri-sendiri sesuai dengan programnya. Tapi ada program utama ya, selain tadi yang untuk akademik itu misalnya ada ujian atau asesmen akhir sekolah, ya semuanya ikutin asesmen akhir sekolah. Untuk fasilitas sendiri, misalnya saya lihat ada mobil Antar jemput. ya. Ya, untuk modal jemput itu berarti ditawarkan ke orang tua. Bagi orang tua yang tidak bisa mengantar jemput, berarti mendaftarkan putra putrinya untuk menjadi antar jemput. Ya, tentunya pasti itu di luar SPP ya. Gitu. Biayaannya di luar SPP, artinya orang tua menambah biaya untuk atas. Bagi yang tidak mengikuti antar jemput ya masalah. Tuh, otomatis orang tuanya harus antar dan menjemput sendiri. Kalau untuk makan tadi saya sampaikan tidak ada MBG, membawa bekal dari rumah, atau yang tidak punya biasanya ikut catering sekolah. Berarti nggak ada kantin? Sebenarnya sekolah nggak punya kantin, tetapi di belakang itu ada yang membuka usaha ya. Biasanya anak-anak ke sana itu kalau setelah selesai pembelajaran. Artinya kalau anak kelas 1-2 itu setelah jam 12 bisa dengan orang tua. Kalau kelas atas ya setelah pembelajaran jam 2. Jadi waktu istirahat nggak boleh ke kantin. Betul. Kecuali yang memang nggak bawa bekal, biasanya izin wali kelas atau diberikan wali kelas. Kalau anak kelas 1-2 bisa diberikan wali kelasnya, tapi kalau kelas atas biasanya minta izin ke wali kelasnya untuk izin. Apakah ada larangan ini nih, kayak plastik-plastik gitu? Sebenarnya kita menganjurkan untuk mengurangi plastik. Tetapi kita ya istilahnya masih berusaha. Itu kan agak susah ya. Prosesnya itu masih agak terkendala ya. Masih banyak juga yang memakai. Walaupun untuk minuman mereka bawa tumbler sendiri dari rumah ya. Nanti tinggal tambah isi ulang. Seperti ini seharusnya kan nggak boleh, tetapi ya masa jadi tumbler gitu kan. Ya kita mengurangi, tetapi juga tidak terus saklek gitu ya. Tidak saklek artinya ketika kita bisa menekan itu menggunakan tanpa plastik ya, tetapi kalau sekiranya tidak bisa ya gimana lagi gitu kan, kita berusaha saja. Terkait peningkatan kualitas mutu pendidikan ya, sebagai kepala sekolah itu perannya apa itu? Ya. Pasti kita punya programnya Mas. Jadi di awal tahun pelajaran Mas, kita awal pelajaran itu kita sudah punya namanya program kerja tahunan. Di program kerja tahunan itu kita ada bagian tentang peningkatan SDM terutama untuk guru. Kemudian untuk operasional murid-murid ada program untuk kegiatan murid-murid. Nah, untuk peningkatan SDM Bapak Ibu guru, kita juga ada pelatihan-pelatihan. Contoh pelatihan mengaji 1 minggu 2 kali ada waktu ngaji. Pelatihan bahasa Inggris ya ada, kita mendatangkan bahasa Inggris. Kemudian ada pelatihan yang lain disesuaikan dengan undangan dari Dinas Pendidikan maupun dari YP Al-Azhar. Itu bisa tentang pembelajaran, tentang kurikulum, tentang alat peraga dan yang lain. Itu salah satu wujud untuk peningkatan kompetensi dari Bapak Ibu. Berapa bulan sekali Bu? Kalau pelatihan kedinasan kita mengikuti kedinasan ya. Tapi kalau yang IHT kita canakan minimal 1 tahun sekali di sekolah ini. Itu judulnya tergantung nanti di tahun ini kita yang paling in apa, yang paling kita butuhkan apa. Oh di tahun ini kita butuh pembelajaran tentang deep learning. Jadi Bapak Ibu guru nanti akan mendapatkan pelatihan tentang deep learning. Kalau kita butuh tentang pelatihan KKA, coding dan
kecerdasan artifisial gitu ya, itu berarti kita melaksanakan kegiatan jadi peningkatan mutu dari Bapak Ibu guru seperti itu. Juga ada namanya kelompok kerja guru dari kedinasan itu lewat gugus apa itu dari daerah binaan atau semacam beberapa kelompok sekolah nanti di bawah bimbingan pengawas kecamatan. Kalau dari Jakarta ada online kita kelompok kerja guru PAI, berarti nanti di situ pembinaan PAI. Kelompok kerja guru matematika, nanti kita dibina oleh materi-materi matematika seperti itu. Jadi Semacam MGMP kalau SMP, kalau SD namanya KKG, kelompok kerja guru. Kalau nama. iya, jadi namanya seperti GMP itu untuk SMP SMA. Jadi beda. Intinya hasilnya sama. Kalau SD kan guru kelas ada yang diakui ya, walaupun di swasta itu kita nambahi beberapa mata pelajaran dengan guru yang ada ya. Tapi kalau kedinasan kan yang diakui hanya guru kelas sama guru agama dan olahraga. Namun di kami ada beberapa guru monolog yang sesuaikan dengan kebutuhan umum. Yang terlibat dalam itu upaya tadi apa ada tim khususnya? Kalau untuk pencanangan program 1 tahun semua itu terlibat, Bapak Ibu guru itu terlibat. Jadi kita melakukan namanya rapat kerja. Di situ membahas berbagai macam program 1 tahun depan, dari program akademik, program humasnya bagaimana, program ekstranya bagaimana, itu kita bicarakan semua. Jadi kalau program itu dan RAPBS itu kita memang bareng-bareng menyelesaikan. Jadi untuk tahun ajaran depan 2026-2027 kita sudah siapkan di tahun ajaran ini. Jadi program untuk tahun depan itu sudah ada, tinggal nanti di awal tahun pelajaran kita sesuaikan apa sih yang belum untuk tahun ini. Jadi semuanya terlibat kalau untuk program. Ya Pak, yang pertama kan SDM. Kalau Sarpras pasti ya, sedikit demi sedikit kita perbaiki yang rusak, yang belum ada kita adakan, gitu. Dicantikkan wajahnya, yang asalnya misalnya belang-belonteng, dicantikkan, dicat, itu kan juga perbaikan. Itu tapi dari sisi Sarpras, perbaikan SDM-nya ya tadi pelatihan-pelatihan. Gitu. Kalau anak-anak perbaikannya dengan apa? Ya itu pembelajaran. Kalau untuk lomba-lomba ada tim. Kita ada tim pembinaan lomba. Tapor, atau masih banyak. Untuk strategi apa pemasarannya di Al-Azhar ini gimana Pak? Kayak promosi. Ya, promosi itu kita pernah membuat itu ya. Google Form yang kita sampaikan orang tua. Sebagian besar di sini itu lewat lisan. Lisan itu apa? Ketok tulang cerita dari orang tua satu ke yang lain. Itu tanya. Tapi selain itu ya kita pasti sosmednya ya. Kemudian spanduk-spanduk pasti ya, gitu kan ya. Event-event kita upload di sosmed itu kan berarti wujud dari kita marketing, gitu ya, digital marketingnya. Kalau spanduk-spanduk pasti ada beberapa. Kalau di UIN itu kelihatan di samping kampus 1 itu ada Al-Azhar Bandeng sama Nasima, dua-duanya atas bawah itu ada. Itu wujud kan sebagai bentuk marketingnya. Gitu. Tapi yang sering dipakai oleh orang tua adalah ketok tulangnya tadi. Jadi apa ya, iklan yang tidak kentara adalah dengan cerita baik dari seorang kepada orang lain. Dan iklan yang tidak kentara pulang untuk yang tidak baik juga sama. Jangan di sana jelek-jelek. Nah itu juga sama. Jadi baik buruknya itu yang paling getol itu dari cerita mulut ke mulut ya, lisan dari ke lisan. Itu luar biasa itu. Jadi kita akhirnya apa ya, menggandeng orang tua, kemudian kerjasama yang baik dengan orang tua, pasti nanti ceritanya yang baik. Kalau masalah pasti ada, dimanapun masalah ada. Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah dengan baik, itu kan biar semuanya sana dengan baik. Tulisan kan udah bukti nyata ya. Iya, lisan itu nyata nggak sedih. Iya, nanti jangan di sana. Nah itu kan juga kita menghindari itu. Ya walaupun kadang ada satu orang tua yang kadang nggak puas, wajar ya. Namanya orang itu kan seraknya itu sendiri-sendiri ya. Penentuan biaya
Al-Azhar. Oh. Iya, SPP-nya. Ya, ketika rapat kerja tadi, kami membahas secara bareng-bareng tadi program-program selama 1 tahun. Setelah program itu ditentukanlah keuangan selama 1 tahun. Nah, dari itu kita akan mencetuskan biaya SPP berapa. Setelah kita mencetuskan, kita laporan ke yayasan. Kira-kira setuju ya Pak? Ya, prosesnya seperti itu di kami. Jadi tetap Bapak Ibu guru itu punya andil di situ. Jadi punya andil di program, kemudian dari program itu dituangkan ke dananya selama 1 tahun butuh berapa, kurang berapa, itu dianalisis, tercetuslah nanti biaya pendidikan. Untuk wali murid ikut andil. Kalau yang untuk penentuan itu tidak. Kalau wali murid ikut andil untuk yang bosnya, ya, yang bos, penyalahan bos, misalnya ini transparansi bos untuk ini. Tapi kalau untuk penentuan berapa biayanya dari kami, tetapi kami kerjasama dengan komite, kami laporan ke komite seperti ini, nanti kami sampaikan ke orang tua lewat edaran. Jadi terlibatnya seperti itu, tapi bukan dari awal. Tapi kami menyampaikannya, nanti baru kami sampaikan ke orang tua secara keseluruhan. Kita kan punya komite sekolah, kalau di Al-Azhar namanya Jam'iyah. Ya, kalau di negeri namanya komite sekolah. Kami sebutnya Jam'iyah. Seluruh Al-Azhar namanya Jam'iyah. Untuk dari program kerja tahunan tadi, kalau misalkan ada yang melenceng itu ada tim pengawasnya sendiri. Kan tadi saya sampaikan bahwa dalam 1 tahun itu kita punya pengawas ya, pengawas 2 itu 2 kali dalam 1 tahun itu juga melihat itu. Terus dari yayasan juga melihat mana yang belum terlaksana gitu. Kita evaluasi diri juga, dalam 1 tahun ini yang belum terlaksana ini. Alhamdulillah sudah terlaksana 99%. Satu ini karena apa, itu kita biasanya evaluasi sebelum rapat kerja untuk tahun berikutnya. Ya. Ini evaluasi diri kita. Kira-kira apa ini yang perlu ditingkatkan bagian apa? Kira-kira 1 tahun berapa kali itu evaluasinya? Ya, kalau evaluasi kegiatan setiap habis kegiatan. Kalau evaluasi secara program sarana paling enggak 1 tahun 2 kali di akhir semester 1 dan akhir semester 2. Jadi untuk guru-guru sendiri rapat bulanan itu enggak ada? Ada. Ada. Ya, biasanya mingguan, bisa dari Sabtu. Tetapi kadang kalau ketika Sabtu itu banyak kegiatan, ya kadang kita fleksibel lah, ya. Gitu. Tidak harus hari Sabtu. Kadang kita pakai hari Selasa siang. Itu anak-anak pas ekstra kita rapat sebentar, informasi apa. Ada lagi belum selesai. Ini ya Bu, program kerjanya. Ya kurang lebihnya ya. Pertanyaan penutup ya. Ya, Kan Ibu udah lama di sini dari tahun 2003. 2003. Apa yang membedakan semenjak Ibu menjadi kepala sekolah dan sebelumnya? Ya, namanya dinamika itu pasti ya nih ya, ada perubahan-perubahan. Dari awal saya di sini tahun 2003 gitu. Dari sekolah yang kita tahun pertama dapat 1 kelas, kemudian tahun kedua dapat 3 kelas, tahun ketiga dapat 3 kelas, sampai sekarang alhamdulillah lengkap 6 kelas dengan masing-masing ada yang 5 kelas, ada 4 kelas. Naik turunnya perjalanan ya. Dari prestasi juga sama, naik turunnya prestasi karena kadang kondisi SDM murid dari tahun ke tahun berbeda. Pas kita dapat anak yang luar biasa dari bidang akademiknya, prestasinya di atas terus. Pas kebetulan kita dapat anak-anak yang prestasinya agak menurun, ya nggak apa-apa. Namanya naik turun perjalanan itu seperti itu, semua dihadapi. Maju mundurnya seperti tadi prestasi capaian murid itu kan juga prestasi untuk sekolah swasta. Dari 5 dapat 4, koreksi diri. Apa yang harus ditingkatkan, program apa yang harus dicapai. Alhamdulillah dapat 5 lagi, berarti kita harus memetakan program dan meningkatkan lagi. Itu ya, seperti itu Mas. Jadi ritmenya dinamika naik turunnya sekolah, jumlah murid, jumlah prestasi, ya harus kita terima dan harus kita berusaha sekuat tenaga untuk kalau itu misalnya turun, ya kita evaluasi. Kira-kira kemarin nggak dapat ini karena apa? Oh, karena pembinaannya kurang, berarti kita perlu diingatkan pembinaan. Oh, kita butuh kerjasama pihak ketiga untuk menyokong itu. Gitu.
namanya naik turunnya ya sudah biasa. Saat ini kan pelajaran udah jadi sekolah terbaik gitu ya Bu. Harapannya, Iya. tagline-nya gitu sekolah Iya, terbaik. tagline-nya apa yang ibu rasakan Bu, setelah moto tadi itu pencapaiannya udah berhasil gitu? Ya, yang pertama kepuasan dari orang tua ya. Kepuasan dari orang tua itu yang nomor satu. Karena dari orang tua yang puas akan lebih berbicara ke yang lainnya. Jadi iklan yang tidak berbayar. Ya. Jadi yang pertama itu kita berusaha untuk membuat orang tua puas dalam tanda kutip ya, puas dalam untuk pembelajarannya, puas dalam kita melayani anak sekolah ya, puas dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada gitu. Jadi kepuasan orang tua itu yang utama sih, karena kita menjual jurusan. Di situ banyak hal yang harus kita lakukan untuk membuat orang tua puas itu. Program-program dengan solid, nyatim, dengan sarprasnya yang semakin hari semakin dibuat baik untuk kita usaha. Seperti itu. Untuk membuat kata puas itu tadi banyak hal yang harus dilakukan. Pertanyaan terakhir ya. Iya, closing statement. Bagaimana pendapat ibu tentang sebagai pemimpin ya di sekolah ini tentang mutu pendidikan di Indonesia ini? Untuk pendidikan di Indonesia kalau dibandingkan dengan yang lain kita ya posisinya jauh sekali. Tetapi ya itu karena jamaah ya, kita itu di situ dosa jamaah pahala jamaah, jadi semuanya harus berbenah diri. Sebenarnya dari kita di pendidikan lembaga SD kita sudah berusaha menanamkan karakter-karakter itu, karena karakter itu kan utama ya, karakter itu utama. Akademik tinggi tapi kalau karakternya tidak baik lah, disinilah kita kerjasama yang harus yang baik itu dengan orang tua. Misalnya kayak di Jepang itu kan karakter yang utama, kita bisa mencontoh Jepang dengan membiasakan karakter itu. Karakter itu tidak bisa serta-merta dibiasakan hanya di sekolah, tetapi kerjasama dengan orang tua. Dan hasilnya pun tidak 1 bulan 2 bulan itu hasilnya waktunya yang lain, tetapi kita berusaha ya. Karakter itu makanya di Indonesia kan mulai putuskan terus ya, menanamkan terus karakter walaupun kalimatnya mungkin ada karakter, ada pembiasaan adab, ada akhlak, intinya kan kebiasaan yang baik itu ya, yang sebenarnya kita sebagai orang Islam sebenarnya kan sudah ada itu, tetapi kan diambil oleh yang non Islam seperti Jepang. Kalau jangan lihat sekolah Nasrani itu ya bersih, karakternya bagus, ya nggak apa-apa, kita juga saling seperti itu. Saya dengan sekolah Nasrani juga biasa bersama. Kita di sini untuk program bilingual kita akan kerjasama belajar bareng dengan mereka. Nah, itu karakter saling menghargai, yang menghormati, itu yang kita. Nah, itu untuk pendidikannya memang harus kita tingkatkan, terutama di karakter. Oke teman-teman, mungkin itu yang sedikit bincang-bincang. Banyak bincang dari kami dengan Ibu Ais. Iya. Ibu apabila ada kesalahan kata atau mungkin menyinggung, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih banyak atas jamuannya. Jamuannya kata-kata ya. Terima kasih sudah membantu kami. Sama-sama Mas Mbak, terima kasih juga kedatangannya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan pencerahan bahwa yang di lapangan itu seperti ini, jangan masih dalam taraf teori ya, belum praktek ya, tidak apa-apa, tetapi kita saling support gitu ya, karena jenengan nanti yang mengingatkan kami sama nanti sekiranya ada kalimat kami yang perlu direvisi atau diperbaiki silakan. Yang penting kita ambil yang baik-baik, yang tidak baik jangan disampaikan gitu ya.